Pemirsa, event Sunday Race 2017 kembali digelar di Sulawesi Barat. Lomba perahu layar tradisional tercepat, terkeras dan terpanjang ini menempuh pelayaran laut dari Mamuju, Sulawesi Barat sampai ke Makassar, Sulawesi Selatan dengan 7 etape sejauh hampir 500 km. Bagaimana keseruannya? Kita lihat bersama. Festival perahu layar tercepat di dunia ini dilepas langsung Gubernur Sulawesi Barat Haji Ali Baalmasdar, disaksikan ribuan penonton yang memadati anjungan pantai Manakara Mamuju. Para peserta melakukan pelayaran pertama dari Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, menuju Dusun Deking, Desa Lombong, Kecamatan Malunda, Kabupaten Majene. Pada etape pertama, sebanyak 20 perahu sandek gagal masuk garis finish. Semua perahu sandek yang didiskualifikasi karena tidak mencapai finish setelah waktu yang ditentukan tiba. Keterlambatan semua perahu mencapai garis finish ditengarai akibat kondisi cuaca yang tidak mendukung karena separuh perjalanan diguyur hujan lebat. Akibatnya perahu layar kesulitan mendapat angin, sehingga para peserta terpaksa mendayung perahu sekitar 58 km. Baik, Tuhan. Bisa meningkat. Pesertanya banyak. Ada penataan wilayah. Ya, penataan di pantai. Kedua ada juga. Karena ini mau dibangun di sini rumah lain, tidak jadi juga. Ya, bagusnya kalau ada ini juga. Tempat adanya ini nantinya ada tempatnya ini panitia apa. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Sulbar Parman Parakasi yang ikut melepas peserta lomba Sandek Race di Malunda meminta agar pemerintah pusat dapat menjadikan Sandek Race menjadi event tahunan. Sebab Sandek merupakan salah satu unsur budaya masyarakat Sulbar yang telah mendunia. Ini kan kultur budayanya orang Mandar. Nah, ini bisa menjadi ikon kita dan semakinnya Sulawesi Barat. Harapan kami ini adalah ini bisa diselenggarakan setiap tahunnya. Setelah etape Mamuju Deking, peserta lomba sandek kembali menguji nyali untuk melanjutkan etape Deking Sendana. Pada etape ini, perahu sandek Dewi Laut menjadi jawara lomba yang berjarak sekitar 44 km. Meskipun start di urutan ke-9, namun perahu sandek mampu melaju kencang, mengalahkan sandek Sampurna yang berada di garis start nomor 1. Di awal start tidak banyak angin yang berhembus, sehingga memaksa para awak perahu untuk mendayung perahunya. Oh, tantangannya ombak dengan angin. Pas pertama kan nggak ada angin, Pak. Dan terpaksa kita pakai dayung itu setengah mati kita. Tapi kalau nggak ada angin, Ada 1 jam ya, Pak? ya ada kurang lebih 1 jam. Mendayung ya. Iya, mendayung terus. Nggak bisa berhenti, Pak. Akhirnya finish di posisi 1, Pak ya. Ya, akhirnya masuk. Alhamdulillah ada rezeki sudah datang. Juara 1 sekarang. Etape Sendana dan Majene menjadi rute yang paling menegangkan bagi peserta Sandek Race 2017. Betapa tidak, pada etape ini semua perahu sandek nyaris berurutan beberapa menit setelah dilepas pada garis start. Beberapa mil memasuki garis finish etape Deking Sendana, para peserta mulai merasakan angin kencang dan gelombang tinggi. Hal ini membuat sandek Amanah Bala Nipa dan Brest Prancis gagal masuk finish karena terbalik saat memasuki Tanjung Batu Roro. Kedua perahu ini nyaris terbalik secara bersamaan karena tidak kuat menahan angin kencang yang tiba-tiba datang bersama gelombang laut tinggi. Kondisi ini membuat awak sandek tidak bisa berbuat banyak dan hanya bisa pasrah saat perahu mereka terbalik. Beruntung di saat yang bersamaan, terdapat kapal yang mengikuti setiap peserta lomba, sehingga tidak ada peserta yang tenggelam. Awak perahu Amanah Bala Nipa Hasbi mengatakan, kecelakaan perahu sandek Amanah Bala Nipa terjadi hanya sekitar 2 mil sebelum garis finish. Sandek Dewi Laut menjadi juara 1 di etape Sendana Majene. Masuknya Dewi Laut di garis finish membuat sejumlah penonton berteriak histeris. Sebab perahu ini menjadi andalan masyarakat Mandar khususnya di wilayah Majene. Tadi sudah dekat ya baru terbalik. Iya. Sudah berapa mil kira-kira baru masuk itu? 2 mil. Ya. Terbalik ya. Itu kenapa, Pak? Ya. Dari layar kan? Iya. Ada angin sama gelombang ya? Angin sama gelombang ya tinggi ya?
Ribuan warga memadati pelabuhan Binanga Majene untuk menyaksikan lomba perahu sandek pada etapa segitiga Majene. Sebanyak 3 perahu sandek ikut bertarung dalam lomba ini. Saat start baru dimulai, 2 perahu rusak dan hanya 1 perahu yang berhasil finish, yakni Sandek Rahmat Ilahi. Perahu Sandek Dondori mengalami patah layar saat akan berangkat. Sementara perahu Surya Persada yang disponsori Polda Sulbar juga mengalami kerusakan saat putaran pertama. Kemenangan perahu Rahmat Ilahi membuat awak perahu berhak atas hadiah uang pembinaan 1,5 juta. Juara kedua diberikan kepada Surya Persada sebesar 1 juta rupiah dan juara ketiga diberikan kepada perahu Dondori sebanyak 750.000 rupiah. Ada beberapa faktor. Faktor pertama, banyak peserta yang setelah kemarin menyelesaikan etapa Semen Majene mengalami kerusakan perahu sehingga hari ini mengadakan perbaikan. Itu faktor pertama. Faktor kedua, mereka yang poinnya sedikit atau ada peluang untuk juara, mereka khawatir jangan sampai karena lomba segitiga mereka bermasalah, dan dikhawatirkan jangan sampai mereka tidak sampai di Makassar. Selain kita tenangkan, perahu harus bisa sampai di Makassar semuanya. Wakil Bupati Majene Lukman mengatakan lomba sandek mendapat perhatian dari masyarakat Majene. Untuk itu ke depan akan dilakukan sinkronisasi program antara kabupaten dan provinsi agar kegiatan ini dapat menarik wisatawan. Ya, dengan melihat antusias masyarakat Majene menonton Sanderes ini membuktikan bahwa masyarakat kami cinta bahari, sehingga kami mengharapkan kegiatan ke depan koordinasi antara kabupaten dengan provinsi harus terbangun sehingga persiapan lebih bagus lagi ke depan. Ya. Lukman berharap kekurangan yang terjadi pada pelaksanaan tahun ini akan menjadi perhatian pemerintah kabupaten agar pada pelaksanaan event sandek berikutnya dapat lebih maksimal. Pelepasan peserta Sandek Race 2017 etapa Majene Polman dilakukan Wakil Bupati Majene Lukman, disaksikan Kapolres Majene dan Dandim Majene serta ribuan penonton yang memadati pantai Binanga Majene. Sebanyak 20 perahu sandek ikut bertarung di zona merah kejuaraan ini. Posisi start pertama ditempati Dewi Laut sebagai pemimpin klasmen sementara. Selanjutnya posisi kedua ditempati perahu Sandek Aim Benar dan posisi ketiga ditempati Sandek Surya Persada. Selama lomba, angin kencang dan gelombang tinggi menjadi penghalang para peserta lomba, namun semangat maritim nelayan Mandar mampu menaklukkan angin kencang dan gelombang tinggi. Bahkan secara mengejutkan, lahir juara baru dalam etapa ini. Perahu Sandek Surya Persada menjadi juara 1 pada etapa Neraka, Majene, Polewali. Gelombang tinggi dan angin kencang menjadi tantangan peserta Sandek Race 2017 melalui etapa Majene Polman. Tinggi gelombang saat etapa ini berlangsung mencapai 2 meter lebih, sehingga banyak perahu yang tidak masuk garis finish. 13 perahu sandek mengalami kerusakan dan hanya 7 perahu sandek yang mendapatkan poin maksimal. Pas pertama patah, putus, gantungan ini layarnya putus. Terus pas sekitar 2 mil, sekitar 2 mil dari sini patah, tariknya. Sayap ya? Ya, sayapnya patah. Memang karena angin kencang dan gelombang ya? Gelombang, pengaruh gelombang. Kalau masalah angin tidak mempengaruhi sayapnya, tapi gelombang yang mempengaruhi sayapnya patah. Gitu. Sandek Race 2017 juga mendapat pengawalan dari tim medis. Bahkan tim medis dari Rumah Sakit Umum Daerah Sulawesi Barat membuka layanan pengobatan gratis kepada para peserta lomba termasuk panitia pelaksana. Pemeriksaan dan pengobatan gratis bagi para pesandek dibuka 24 jam dengan menerjunkan layanan keliling di atas mobil ambulans. Ketua tim medis Dr. Erna mengatakan, tim medis yang terdiri atas seorang dokter, 2 perawat, dan 1 supir ambulans. Pengobatan dilakukan di atas mobil ambulans dari pagi hingga malam, sebab banyak peserta sandek yang tiba-tiba sakit saat berada di lokasi lomba. Tim medis itu saya dibantu oleh 2 perawat, terus saya sendiri dokter ya, dan 1 sopir ambulans, dan juga kami bersama-sama ambulans kami itu melakukan pelayanan ya, kami bekerja 24 jam. Sandek Race pada etapa segitiga di Polewali Mandar hanya diikuti 19 perahu.
karena perahu Asa Malewuang mengalami kerusakan pada bagian layar. Dari 3 putaran lomba yang dilakukan di depan Taman Pantai Bahari Polewali, Sandek Aim benar tidak dapat mempertahankan posisinya. Justru perahu yang disponsori Bupati Polman ini tercecer di urutan keempat. Juara 2 lomba segitiga ini dimenangkan perahu Cahaya Mandar dan posisi ketiga diraih Sandek Surya Persada. Semua peserta etape ini masing-masing mendapat uang tunai sebesar 1,5 juta rupiah per perahu dan beras 10 kg untuk 11 peserta di setiap perahu. Hadiah ini diberikan Bupati Polman Andi Ibrahim Masdar. Sementara pemenang etape segitiga ini tetap mendapat uang tunai dari panitia pelaksana sebesar 1,5 juta untuk juara 1, 1 juta rupiah untuk juara 2, dan 750.000 rupiah untuk juara 3. Sandek Race khususnya etape Polewali Mandar mendapat perhatian dari turis mancanegara. Sebanyak 55 wisatawan dari Jepang menyaksikan pelepasan lomba Sandek Race 2017 di Polman. 20 perahu sandek bertolak dari Pantai Bahari Polman Sulbar menuju Ujung Lero, Kecamatan Supa, Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan. Wisatawan Jepang langsung mengabadikan momen yang sangat indah ini, sebab untuk pertama kali mereka menyaksikan lomba perahu layar tercepat di dunia dilaksanakan dengan cukup meriah. Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Polman, Darwin Badarudin mengatakan, kedatangan para turis untuk mengenal budaya Mandar termasuk kebudayaan Bahari Mandar yang diaktualisasikan dalam lomba perahu sandek. Keberadaan perahu sandek kita ini adalah sesuatu yang sangat menarik dan kebetulan sekali mereka berada di kota Polewali ini sekaligus menyaksikan baik di etape segitiga kemarin maupun pada pelepasan rute etape Polewali Lero. Mereka datang pada hari ini untuk mendokumentasikan sekaligus mengamati secara langsung proses pelepasan lomba sandek. Kedatangan perahu sandek di Ujung Lero, Kabupaten Pinrang disambut antusias ribuan pasang mata. Mereka menyaksikan keseruan para peserta Sandek Race memasuki garis finish di Ujung Lero. Meskipun start di urutan kelima, Sandek Damri dapat menjadi juara pertama di etape Polman Ujung Lero. Etape Polman Ujung Lero sejauh 120 km merupakan salah satu etape terpanjang dalam lomba ini. Posisi 2 etape Polman Ujung Lero ditempati Sandek Merpati, sementara posisi ketiga diraih oleh Sandek Surya Persada. Sambutan meriah ribuan warga Ujung Lero atas lomba Sandek Race dari Mamuju Sulbar menuju Makassar, Sulawesi Selatan dinilai positif Gubernur Sulbar. Bahkan Gubernur Sulbar Ali Bal Masdar menilai penyambutan para peserta sandek oleh warga Mandar yang bermukim di Ujung Lero, Kabupaten Pinrang luar biasa. Selain di jamu khusus, warga juga menyediakan hiburan rakyat yang dinilai cukup menghibur para peserta sandek. Kesediaan para ibu-ibu rumah tangga menyediakan menu makan dan minuman para peserta sandek dinilai merupakan wujud silaturahmi bagi masyarakat Mandar yang bermukim di Tanjung Lero. Melihat sedimen tradisional yang ada di kampungnya sendiri. Jadi mereka kita memang hidupkan di sini untuk mereka bisa terhibur. Dan alhamdulillah dari masyarakat sangat banyak ya untuk mau menonton. Etapa segitiga di Pantai Parepare hanya diikuti 9 perahu sandek karena 11 perahu lainnya masih dalam perbaikan setelah mengalami kerusakan saat melintasi rute Polman Ujung Lero. Etapa segitiga sandek start di kota Parepare dan finish di Ujung Lero Pinrang. Hasilnya Sandek Cahaya Mandar keluar sebagai juara 1. Di awal lomba, perahu Sempurna sempat memimpin, disusul Cahaya Mandar, Bintang Timur, dan Surya Persada.
Namun di putaran terakhir dari 2,5 putaran yang disepakati, perahu Cahaya Mandar dapat merebut posisi sebagai juara 1. Setelah itu disusul perahu Sandek Sempurna di posisi kedua dan posisi ketiga diperoleh perahu Sandek Surya Persada. Etapa Ujung Lero Baru dilepas langsung Direktur RSUD Regional Sulbar Dr. Andi Munansir. Etapa Ujung Lero menuju Baru menjadi etapa yang sangat menguji adrenalin para peserta. Betapa tidak, sejak start dari Ujung Lero Pinrang hingga ke garis finish di Kabupaten Baru, Sulawesi Selatan, perahu layar para peserta terus ditiup angin kencang. Hal ini membuat 2 perahu layar yang ikut dalam lomba mengalami kerusakan. Perahu Sandek Rahmat Ilahi dan Dewa Laut gagal masuk finish di etape Baru karena mengalami kerusakan di bagian layar. Kejadian serupa juga terjadi pada perahu Dewa Laut. Perahu yang disponsori Pemprov Sulbar ini terpaksa harus ditarik karena mengalami kerusakan pada sayap perahu. Setelah melalui perjalanan yang melelahkan, akhirnya perahu Sandek Cahaya Mandar berhasil keluar sebagai juara etapa Ujung Lero Pinrang hingga ke Kabupaten Baru, Sulawesi Selatan. Kalau seru-serunya itu, ya kalau kencang angin, tidak ada anunya peluangnya Polman, Majene semua. Hari ini masuk di Baru apa? Ya baru ini. Yang Mandar, ya? tadi Cahaya Mandar. Lomba perahu Sandek akhirnya finish di Pantai Losari, Makassar setelah melanjutkan pelayaran pada etapa terakhir dari Kabupaten Baru menuju Makassar Sulsel. Perahu Sandek Ayam Benar menjadi perahu pertama yang masuk finish di Makassar Sulsel setelah menempuh pelayaran sejauh 66 mil atau 124 km dari Kabupaten Baru. Setelah Sandek Ayam Benar, posisi kedua ditempati perahu Sandek GPS dan posisi ketiga direbut Sandek Merpati. Namun Sandek Surya Persada menjadi juara umum lomba ini karena dapat mengumpulkan poin lebih banyak dibanding perahu lainnya. Sandek Surya Persada hanya finish di urutan kelima di Pantai Losari, Makassar. Namun perahu yang disponsori Polda Sulbar keluar sebagai pemimpin klasmen akhir, mengalahkan perahu GPS dan Merpati yang hanya terpaut selisih poin yang cukup tipis. Alhamdulillah, akhirnya sampai juga dari perjuangan para Sandek dari Mamuju sampai di Makassar. Dengan kita melihatnya, beberapa layar sudah sandar di kota Makassar ini, itu membuktikan alhamdulillah sampai dan sukses. Dan juara pertama untuk masuk etapa di Makassar ini yaitu Ayam Benar, yaitu Kabupaten Polman. Dan juara kedua etapa yang masuk di finish di Makassar ini yaitu Provinsi Sulawesi Selatan. Dan yang ketiga yaitu Merpati. Setelah menyelesaikan etapa akhir di Makassar, Sulawesi Selatan, akhirnya Sandek Race 2017 ditutup secara resmi oleh Gubernur Sulawesi Barat Ali Baal Masdar di Anjungan Pantai Losari, Makassar. Kegiatan penutupan lomba perahu layar tradisional ini juga dihadiri Wali Kota Makassar Dani Pomanto. Gubernur Sulbar Ali Baal Masdar menyampaikan, lomba Sandek dilaksanakan untuk memperkenalkan budaya Bahari Mandar. Bagaimana kita lebih mempersiapkan lagi, baik dari sisi perahunya maupun personilnya. Kalau pentingnya adalah panitia penyelenggara. Jadi kalau kita rencana tahun depan akan dilaksanakan, harusnya panitianya harus mulai tahun ini bersiap. Mulai hari ini atau minimal setelah pemilihan Wali Kota Makassar dan Gubernur Sulawesi Selatan, itu mereka sudah harus persiapkan. Kan ada juga pemilihan Bupati Polman dan Mamasa kalau kita di Polewali Sulawesi Barat. Nah, semuanya ini lepas kita harapkan dukungan dari pemerintah semuanya. Pada acara penutupan Sandek Race 2017 di Pantai Losari, Makassar, Gubernur juga memberikan hadiah kepada pemenang lomba berupa trofi, medali maupun uang pembinaan. Untuk juara 1, Gubernur memberikan hadiah 30 juta rupiah. Juara 2 sebesar 25 juta rupiah. Sementara juara 3 sebesar 20 juta rupiah. Selanjutnya juara 4 hingga 20 mendapat uang 15 hingga 10 juta rupiah setiap perahu. Ya, kami sangat senang, alhamdulillah kami sudah mendapatkan juara umum, juara 1 karena memang sudah kami targetkan untuk 5 besar. Jadi mudah-mudahan ini bisa dipertahankan. Apresiasi atas terselenggaranya Sandek Race 2017 diberikan sejumlah pihak termasuk pemerintah Kota Makassar. Bahkan Wali Kota Makassar Dani Pomanto mengaku
Perahu tradisional Mandar ini merupakan warisan budaya yang perlu dilestarikan. Sebab Sandek bukan hanya kebanggaan masyarakat Sulbar, namun juga kebanggaan masyarakat Indonesia. Sandek adalah ikon, bukan hanya ikon Sulawesi Barat, tapi kebanggaan Indonesia, karena Sandek adalah sebuah perahu yang tercepat di dunia. Saat hari ini, perlombaan kapal layar yang konon diklaim menjadi tercepat di dunia, mereka menganggap teknologi itu teknologi paling canggih. Ternyata orang-orang Mandar lebih dahulu ribuan tahun yang lalu memiliki teknologi pemanfaatan angin yang canggih lewat Sandek. Dani Pomanto juga berharap Sulbar dapat terus maju di semua sektor, termasuk di sektor budaya. Untuk itu kehadiran Sandek Race diharapkan membawa dampak signifikan bagi kemajuan pariwisata, karena wisatawan asing sangat antusias dengan kemaritiman Indonesia, termasuk kemaritiman di Mandar. Sandek Race telah membuktikan keberanian pelaut Mandar dalam menghadapi ganasnya gelombang dan angin kencang. Pemirsa, setelah menempuh pelayaran sejauh hampir 500 km dari Mamuju, Sulawesi Barat, akhirnya lomba perahu Sandek atau perahu layar finish di Makassar, Sulawesi Selatan. Perahu Sandek sudah bersada keluar sebagai juara umum dari 7 etape yang dilaksanakan. Sandek yang disponsori Polda Sulbar ini hanya terpaut 8 poin dari Sandek JPS yang berada di posisi kedua klasemen akhir.